Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Sekarang kita akan belajar ilmu kimia. Hakikat dan peranan ilmu kimia yang dipelajari di kelas 10 semester 1. Apa yang ada di pikiran kalian mengenai ilmu kimia? Ilmu yang mempelajari struktur, sifat materi zat, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Hakikat ilmu kimia sebagai bahan utamanya adalah materi dan perubahannya. Kita kelola dalam metode ilmiah di laboratorium kimia, sehingga mempunyai peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Belajar kimia sangat banyak manfaatnya loh. Mempelajari alam sekitar serta prosesnya, produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh dan lingkungan, dan produk-produk yang menimbulkan masalah agar kita bisa menghindari. Hakikat ilmu kimia bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Ruang lingkup ilmu kimia berupa materi, struktur materi, susunan materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berhadapan dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Susunan materi dapat berupa unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Hanya terdiri dari satu jenis atom, contohnya hidrogen, simbolnya H, kalsium, simbolnya Ca. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Gabungan dari unsur-unsur, contohnya air, gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Sedangkan campuran tersusun atas dua lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Digolongkan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya es batu yang mencair. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Disebut juga reaksi kimia, contohnya perkaratan besi, kertas yang terbakar, dan banyak lagi. Sifat materi mencakup sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis dapat dilihat dan diukur secara langsung, contohnya wujud, warna, bau, kerapatan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik lebur. Sedangkan sifat kimia berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Untuk mengukur dan mengamati sifat kimia hanya dapat dilakukan melalui reaksi. Contohnya air terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Struktur materi. Struktur materi berupa partikel, sedangkan partikel berupa atom, molekul, dan ion. Atom bagian terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti yang mengandung proton bermuatan positif, neutron yang netral, serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif sebagai partikel penyusun atom. Sedangkan molekul adalah partikel terkecil dari suatu senyawa atau unsur. Molekul dibagi menjadi dua. Ada molekul unsur, yaitu penyusunnya atom sejenis, sedangkan molekul senyawa, penyusunnya atom yang berbeda. Sedangkan ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ada anion yang bermuatan negatif dan kation yang bermuatan positif. Energi yang menyertai perubahan materi. Energi dapat dihasilkan karena adanya perubahan atau energi dihasilkan oleh perubahan materi itu sendiri. Dalam perubahan kimia kita kenal istilah eksoterm dan endoterm. Eksoterm, reaksi yang menghasilkan energi, sedangkan endoterm,
justru membutuhkan energi untuk bereaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah memanfaatkan perubahan kimia yang menghasilkan energi listrik, misalnya batu baterai yang digunakan sebagai sumber energi pada peralatan elektronik. Peranan ilmu kimia, contohnya dalam bidang geologi. Sifat-sifat kimia dari berbagai material bumi dan teknik analisisnya telah mempermudah geolog dalam mempelajari kandungan material bumi, logam, maupun minyak bumi. Pada bidang pertanian, analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah sehingga membantu petani dalam menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat. Kekurangan zat-zat yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh pupuk buatan yang dihasilkan oleh pabrik kimia. Dalam bidang kesehatan, ilmu kimia cukup memberikan kontribusi, contohnya penemuan jalur perombakan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Hal ini mempermudah para ahli bidang kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Dalam bidang hukum, ilmu kimia dibutuhkan. Ketika terjadi kejahatan atau pembunuhan, polisi selalu mengambil sidik jari serta sampel hasil tes DNA yang menggunakan ilmu kimia dalam menelaahnya. Metode ilmiah, penelitian sistematis yang bertujuan untuk membentuk ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Langkah-langkah metode ilmiah meliputi merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menuliskan laporan penelitian. Sebagai contoh, rumusan masalahnya adalah pertanyaan seperti ini. Apakah konsentrasi warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanannya? Nah, kita kaji dengan kerangka berpikir dari berbagai informasi yang diperoleh dan dikembangkan secara logis, analisis, dan sintesis. Sangat masuk akal bahwa warna kuning telur itik ditentukan oleh jenis makanannya. Kemudian kita menduga dengan rumusan hipotesis warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanannya. Setelah kita menduga atau merumuskan hipotesis, kita menguji hipotesis, yaitu dengan melakukan percobaan dengan memberikan makanan pelet untuk itik sebagai kontrol dan memberikan makan selain pelet seperti contohnya jagung dan padi untuk itik yang lainnya. Setelah semua itik bertelur dan telur dipecah, warna kuning telurnya dibandingkan. Ternyata berbeda konsentrasinya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi warna kuning telur itik dipengaruhi oleh jenis makanannya. Nah, tugas kamu di rumah adalah membuatan tahapan berikut dengan permasalahan apa saja yang bisa kamu temui. Kamu susun dari rumusan permasalahan, kerangka berpikir, rumusan hipotesis, pengujian hipotesisnya, sampai pada kesimpulan. Dan buat juga contoh cara membuat laporan penelitian. Itu saja tugasnya ya. Untuk menguji hipotesis, kita melakukan suatu eksperimen. Eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium kimia. Pengenalan laboratorium kimia. Laboratorium kimia diartikan sebagai tempat dilakukannya percobaan dan penelitian. Pengertian ini bisa bermakna luas, tidak hanya pada ruang tertutup, bisa juga dalam bentuk lapangan atau ruang terbuka lainnya. Tujuan penggunaan laboratorium kimia yaitu antara lain sebagai mengembangkan keterampilan, pengamatan, pengukuran, dan lain-lain, memperdalam pengetahuan, melakukan percobaan dengan alat-alat yang tepat, melatih bekerja cermat dan berpikir kritis, melatih kejujuran dan tanggung jawab. Alat-alat laboratorium yang harus kamu kenal diantaranya alat-alat gelas kelengkapan dalam membuat larutan. Sebagai contoh adalah beker gelas. Bentuknya seperti ini. Fungsinya sebagai penampung sampel, bahan sementara. Kemudian gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk menakar zat cair. Nah, gelas ukur ini adalah takaran yang kurang akurat. Kemudian corong gelas. Corong gelas untuk memudahkan menuangkan cairan agar tidak tumpah. Kemudian ada juga pengaduk kaca. Pengaduk kaca
digunakan untuk membantu menghomogenkan larutan. Ada juga karet pengisar. Fungsinya membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Ada juga labu ukur dan Erlenmeyer. Labu ukur untuk membuat suatu larutan dan mengencerkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Erlenmeyer untuk mengukur volume bahan kimia atau juga sebagai penampung bahan kimia, tempat menghomogenkan larutan atau media, tempat untuk menyimpan, dan digunakan untuk menampung titran pada saat kita melakukan praktek titrasi. Ada juga pipet tetes, digunakan untuk mengambil zat cair yang sangat sedikit. Ada juga pipet volume, digunakan untuk mengambil cairan dengan tingkat akurat yang tinggi. Selain bahan gelas, di dalam lab juga ada yang menggunakan bahan logam atau stainless. Di antaranya adalah pembakar spiritus, alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. Ada juga spatula stainless, digunakan untuk mengambil bahan kimia padat. Nah, bahan-bahan di dalam laboratorium mempunyai karakteristik yang berbeda. Di dalam botol bahan biasanya tertera lambang sebagai berikut. Nah, ini memiliki arti. Yang pertama ini adalah mudah meledak. Contohnya pada bahan asetilena amonium nitrat. Yang seperti ini adalah artinya bahan tersebut adalah pengoksidasi. Contohnya pada aseton dan asam sulfat. Yang seperti ini karsinogeni. Contohnya pada benzen dan asbes. Yang seperti ini adalah mudah terbakar. Contohnya etil, ester, dan propana. Gambar tengkorak seperti ini artinya beracun. Contohnya pada bahan merkuri dan klorin. Nah, seperti ini artinya korosif. Contohnya pada asam asetat, aluminium klorida. Nah, tanda silang artinya menyebabkan iritasi. Contohnya pada amonia, belerang dioksida. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.